أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. صدق Allahul Azim. Nah, itu lagunya Pak Dahlan. Jadi saya ngikutin lagunya Pak Dahlan. Dia pakai lagu Jiharta, cuman versinya versi Pak Dahlan. Jadi harus biar enak Pak Dahlan, jadi seakan-akan Pak Dahlan yang dibaca gitu. Makanya ngikutin lagunya beliau. Ya, kita lihat ya maknanya daripada surat Al-A'raf ayat 58 sampai 67. Nah, jadi ayat ini diawali dengan sesuatu berkaitan dengan kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah bisa kita lihat review dari ayat ke-57-nya dulu ya. Jadi wa huwal ladzi yursilur riyah. Jadi Allah lah yang meniupkan angin busyran baina yaday rahmatih. Jadi sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya. Jadi kalimatnya begitu kata Allah. Jadi sebelum terjadi hujan biasanya Allah meniupkan angin. Nanti meniupkan angin. Jadi pertama panas dulu, prosesnya secara ilmu pengetahuan. Panas dengan terik, air laut disedot,
ke atas, berubah menjadi awan yang berisi hitam, kemudian ditiupkan angin bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Dan angin itu sebagai indikator akan adanya, kalimat di sini disebutkan sebagai busyran baina yaday rahmati, kabar gembira yang di dalamnya mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Nah itu tuh. Jadi begitu. Jadi makanya perhatikan kalau misalnya kita akan terjadi hujan, biasanya mendung nih, tapi nggak ada angin, bisa nggak jadi hujannya tuh. Tapi kalau ada awan, kemudian ada angin mulai agak keras-keras embung, awan bergerak, biasanya indikator terjadi sesuatu yang disebut dengan air hujan. Nah, kalau kita kan butuh hujan sekarang kemarau nih. Nah, kebetulan belum ada busyran baina yaday rahmati, belum ada kabar gembira karena anginnya mendung. Ya kan? Angin sekarang nggak kayak musim hujan. Kalau musim hujan kan, maaf, kadang-kadang anginnya ekstrim. Ada angin besar sekali, misalkan kalau di kampung ada sawah, kadang pohon-pohonan sampai agak-agak goyang ke sana goyang sini. Nah itu indikator akan adanya hujan. Tapi besarnya angin itu juga menunjukkan akan kehebatan hujan. Makanya kata Allah sini, kalimatnya adalah Allah lah yang dia mengutus angin sebagai berita gembira akan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fanzalna bihi al-ma'a wa akhrajna bihi min kulli thamarat. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, nah itu jadi angin itu tugasnya membawa awan mendung. Nah kemudian Allah halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Allah turunkan hujan di daerah itu. Ya, kemudian Allah tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam-macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Seperti itulah Allah membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran daripada peristiwa akan adanya hujan tadi. Jadi Allah menggambarkan tentang bahwa gampangnya Allah menghidupkan orang mati ketika yaumul ba'ats adalah bagaikan air hujan yang Allah dorong air hujan itu berupa awan dihembuskan dengan angin, kemudian Allah tempatkan awan itu berupa hujan nanti di tempat yang Allah kehendaki. Nah hujan itu kemudian turun dan dampaknya yang tadinya tanah yang gersang tandus tidak ada tanaman, yang kering merontang kemudian berubah menjadi subur, tumbuhan pada tumbuh kembali. Nah demikianlah pada hari yaumul ba'ats Allah menghidupkan orang-orang dari kematiannya. Jadi begitu tuh. Jadi kalau kita lihat musim penghujan sekarang kan kuning nih. Jadi kalau kita lihat kayak kemarin saya minggu Ragunan itu pohon-pohonnya kering, kemudian tumbuh-tumbuhannya, rumput-rumputnya pada mengering. Tapi sekali datang hujan nanti semua akan hijau orang. Nah itu umpama ibarat tamsil bagi kita untuk mengambil pelajaran bahwa kita itu akan dibangkitkan kembali pada hari berbangkit yaumul ba'ats. Nah, yaumul ba'ats itu hari janjinya iblis minta tangguh waktu. Jadi iblis itu minta tangguh waktu kepada Allah sampai hari yaumu yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi nanti hari dibangkitkan iblis juga masih ada di situ. Jadi ketika sangkakala pertama ditiupkan, kemarin dijelaskan malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama yang disebut dengan kiamat, maka binasalah seluruh makhluk yang hidup di dunia ini kecuali yang dikehendaki Allah. Maka pada saat sangkakala kedua itulah ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka bangkit kembali manusia. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman semua hidup. Sekarang jumlah penduduk dunia 7 miliar lebih. Era 2023. Kalau dari mulai zaman Nabi Adam berapa triliun itu manusia berkumpul? Pertanyaannya cukup nggak dunia ini? Cukup. Kemudian pertanyaannya dibangkitkannya di mana? Di langit apa di mana? Di bumi lah. Kita berasal dari bumi, kita hidup di bumi, kita mati di bumi dan akan dibangkitkan di bumi. Bumi yang kita tempati ini. Tapi tentu dengan format yang Allah kehendaki. Ya, karena pada saat itu pada mahsyar tidak ada lagi yang namanya rendah tinggi. Ya, pada mahsyar itu ada sesuatu yang rata kayak lapangan bola. Jadi sejauh mata memandang itu rata. Nah disitulah proses kiamat, proses yang disebut dengan hari perhitungan akan terjadi. Nanti orang bangkit itu dikenal memakai tandanya masing-masing. Jadi kalau Pak Haji pernah berangkat haji, misalnya ada travel A, travel B, berangkatkan.
Ini kalau naik pesawatnya kelas ekonomi, kelas VIP, tandanya. Nah, ketika dibangkitkan oleh Allah, semua dengan tandanya masing-masing. Nah, kalau kita insya Allah dengan fi asari sujud, ada tanda-tanda bekas sujud kita itu. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan yang terbaik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian dilanjutkan kepada ayat yang ke-58-nya. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini kalimat ini. Jadi ketika hujan tadi itu, maka tanah yang baik itu tanah yang subur. Maka ketika disiram hujan dia akan tumbuh-tumbuhannya dengan subur. Tetapi ketika hujan itu jatuh kepada pasir, maka dia tidak akan menumbuhkan sesuatu, karena pasir itu menyerap, tidak menghasilkan tumbuhan. Maka la yakhruju illa nakida, maka tidak keluar atau tidak tumbuh tanaman-tanamannya kecuali tanaman tumbuh yang merana. Artinya ada beberapa tanah nggak sama nih tanah itu. Kalau di Indonesia tanahnya bagus, hujan turun pasti subur, pasti tumbuh-tumbuhan akan gampang dikelola. Tapi ada beberapa tanah yang memang teksturnya tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tertentu, hanya tumbuh-tumbuhan yang kering. Nah, kalau bisa di padang pasir tuh, kalau pernah ke Arab, ke Jazirah, yang ada sekarang kan udah tanahnya dibeli dari kita. Makanya yang Arab itu hijau karena beli tanah dari kita. Sama kayak kita mau nanam di rumah kangkung, cabai, kan beli tanahnya ke depan tuh. Nggak bisa tanah kan, harus tanah yang sudah memang dialokasikan untuk penanaman kangkung. Saya kan di rumah tuh bikin istri bikin tanaman kangkung, beli benih kangkung, beli tanahnya bagus, tumbuhnya bagus, kan di rumah ada sekarang itu. Tapi nggak bisa sembarangan tanahnya. Nah gitu. Nah, ada tanah yang ketika hujan turun dia akan tumbuh bagus, indah. Nah, ini taksir untuk kita. Apa umpamanya atau ibarat yang dijelaskan Allah dengan keumpamaan berupa air hujan yang turun ke bumi yang menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, kemudian tanah yang baik menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur, sedangkan tanah yang tidak baik dia tidak akan menumbuhkan kecuali sesuatu yang merana. Nah, artinya sikap kita ketika dia bermaas nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanah yang baik, orang yang baik, dia akan menghasilkan amal-amal yang baik. Dengan amal-amal yang baik itu dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Sedangkan tanah yang buruk ibaratkan orang yang buruk, yang ketika di dunianya tidak melaksanakan perintah Allah, yang ketika di dunia dia kafir kepada Allah, tidak mau menerima ayat-ayat Allah dalam hidupnya, ibaratkan pasir yang tidak mau menerima air hujan, maka tidak tumbuh. Tidak ada yang tumbuh kecuali hal yang merana. Maka orang yang kafir, yang buruk, yang zalim, yang berdosa, yang tidak bertobat kepada Allah, ketika dibangkitkan dia dalam kondisi bagaikan tanah yang merana tadi, yang tidak menumbuhkan kecuali sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itulah kita diibaratkan. Jadi maka kemudian ibaratnya begini, ada orang ketika dia mendengarkan firman Allah, maka dakwah, ceramah, pidato para guru, para ustaz yang mengajarkan kepada kita, ada yang mampu kita asap dengan baik, yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, menghasilkan amal-amal dan pahala-pahala. Tapi ada orang juga sudah diceramahi, sudah dinasihati, sudah berpidato, hatinya ditutup, hatinya dihijab, hatinya dikunci, maka ceramah tinggal ceramah, dakwah tinggal dakwah, tidak ada manfaat bagi orang ini. Nah, orang ini ibarat adalah tanah yang dia tidak mampu menampung daripada air hujan, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari air hujan itu ibaratnya begitu. Jadi hati-hati nih, ini boleh dikatakan sebagai umpama dengan bermacam-macam medan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita itu harus membuka hati, menyuburkan hati, ibarat tanah.
Jadilah hati kita ini bagaikan tanah yang subur, bagaikan tanah yang mampu menampung air dengan baik, yang nanti di dalam hati kita akan tumbuh hal-hal yang baik. Dengan hal-hal yang baik ini akan memberikan manfaat yang baik, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang lain. Ibaratkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh oleh alam hati, ya kan? Kalau pada misalnya nanam jagung, ya kan, jagung bukan hanya untuk padanan sendiri, tapi bisa juga untuk dijual untuk orang lain. Nah itu tanahnya. Maka dalam hidup ini jadilah tanah yang baik, yang mampu menerima kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Yang sekarang kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita belum pernah bertemu dengan Allah kan, tapi kita mendapatkan ayat-ayat Allah Al-Quran, belum lagi ayat-ayat yang ada dalam semesta ini. Nah itu harus menjadikan hati kita sebagai ladang yang tumbuh subur. Jangan sampai hati kita kering, apalagi tandus, tidak mampu menerima resapan air. Ingat, air di sini diibaratkan sesuatu yang merupakan kebaikan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tafsirnya begitu. Tapi nanti di akhir nanti, di yaumul ba'ats nanti, orang akan bangkit dengan sesuai dengan kadar-kadar amaliyahnya. Ada yang bangkit dengan berbahagia, ada yang dibangkitkan dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Nanti akan terlihat. Jangan usah jauh-jauh saja, sekarang di dunia ini aja kalau kita di jalan raya kan ada jalan tol, jalan biasa, ya kan, ada gang gitu. Coba nanti di yaumul ba'ats itu orang akan digiring berdasarkan. Makanya di dalam surat yang lain disebutkan misalnya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi digiring orang-orang yang kafir itu secara bergelombang pada neraka. Jadi nanti akan digiringnya kita nggak bisa nolak. Bagaikan kita ngantri di jalan tol, ya nggak bisa kita ngedahuluin, kita diem aja, nanti maju pelan-pelan, ya kayak kita ngantri lah. Nanti di yaumul ba'ats itu, di hari kiamat itu jauh lebih hebat. Bayangkan saja, kita ngantri aja kalau misalnya mau ambil sembako, satu kelurahan ngantri kira-kira telah kan? Ya, apalagi ini bayangin dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti Allah alam kapan. Itu jumlah sekarang aja 27 miliar lebih satu masa nih 2023. Nah, bayangin aja yang meninggal di tahun 2022 ada berapa. Jadi kalau dikumpulkan, Masya Allah, itu manusia. Maka beruntunglah kalau kita seandainya kemudian dibangkitkan dalam keadaan yang VVIP ya. Jadi kalau kita dibangkitkan, tiba-tiba kita hadir, ayo pulang, langsung dijemput sama malaikat, ya kan? Langsung naik kendaraan yang VIP, langsung diantarkan ke surga. Ya Allah, nggak perlu ngantri lagi untuk dihisab. Ya Allah, mudah-mudahan kita seperti itu, ya, dengan amal-amal kita. Kita lanjutkan. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami benar-benar telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka Nabi Nuh berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, hari kiamat. Jadi seruan Nabi Nuh itu kepada kaumnya disuruh menyembah Allah, ibadah hanya kepada Allah. Maka para nabi, para rasul, tugas utama yang paling inti daripada tugas itu adalah menyeru kaumnya untuk menyembah Allah. Nah itu makanya kenapa kita awal-awal dalam belajar itu belajar tauhid, ya kan? Coba kalau di kampung kita belajarkan tauhid, kadang diajarnya wujud, hidam, baqa, terus mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyatul irada, ilmu ya sama basor, terus kalam qadirun muridan, terus boleh
hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, karena dulu anak kecil itu diawali dengan tauhid, dikenalkan tentang wujud Allah, itu tauhid. Dan sebenarnya kajian tauhid itu kajian tinggi. Jadi nanti kita kecil dibelajarin tauhid, nanti kalau kita sudah level syariatnya tinggi, belajar lagi tauhid. Tapi tasawuf jauh. Jadi kalau awal dasar sebagai pengenalan Allah, kemudian masuk ke dalam syariat, fikih-fikih, nanti level kita ke tingkat tasawuf, di mana di tauhid itu kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan itu para ulama pintar, dari mulai misalnya ulama-ulama kita lah, para wali songo mengajarkan tauhid, ajengan-ajengan tertentu dulu kan mengajarkan tauhid dulu, nanti baru ngajarin tentang kajian kitab Safinah, fikih. Tapi awal dulu itu mengenalkan siapa Tuhan, siapa yang mau disembah. Nah, inilah konsep atau formulasi yang diajarkan para nabi. Para nabi, para rasul mengajarkan pada umat-umatnya itu awalnya itu tentang sembah Allah, jangan sembah yang lain. Tuhanmu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata Nabi Nuh di sini, aku takut kalau engkau tidak menyembah Allah, maka pada hari kiamat engkau akan mendapatkan muka Allah. Kenapa? Karena Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itu Nabi Nuh begitu tuh. Tetapi kemudian jawabannya daripada kaumnya dilanjutkan. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Nah, maka jawaban daripada pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan. Jadi Nabi Nuh memerintahkan, mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan penyembahan selain Allah. Maka pemuka-pemuka kaum, orang-orang kaya, para penguasa. Jadi al-mala itu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, baik berupa jabatan maupun harta. Jadi ada pemangku adat, kalau kita mah ada sesepuh lah, sesepuh. Nah, orang-orang seperti ini ketika Nabi Nuh mendakwahkan agar hanya menyembah Allah, maka jawabannya, Nuh, kami justru melihat engkau ini benar-benar orang yang sesat. Kami sudah biasa melaksanakan tradisi ini. Kami sudah biasa nyembah gunung, nyembah pohon, mengagung-agungkan si fulan, mengagung-agungkan benda ini. Kenapa kamu melarang-larang kami? Sesat kamu. Jadi Nabi Nuh yang dikatakan sesat oleh pemuka-pemuka orang-orang masanya itu. Sama kadang-kadang itu juga begitu. Coba di kampung kalau ada tradisi-tradisi, misalnya maaf dulu ya, kalau mau bangun rumah, membeli kepala kambing, taruh di tengah-tengah rumah diganti, gitu kan ya. Kalau mau bangun jalan, dari kepala kebo ditanam di, maksudnya apa? Itu karena ketika kita ingatkan itu tidak sesuai, ini untuk arwah nenek moyang. Ketika kita ingatkan, apa jawaban orang tua dulu? Kamu sok tahu karena kemarin sore. Nah, itu seperti itulah yang terjadi pada umat Nabi. Pemuka-pemuka daripada kaum Nabi justru mengatakan, kami ini lanaraka fi dhalalin mubin. Kami melihat engkau ini orang yang sesat. Sudah tahu dari dulu itu begini, kamu ngapain? Melarang-larang kami, bahkan kamu memerintahkan kami untuk menyembah Allah. Mana Allah? Nah, begitu tuh. Maka kemudian Nabi Nuh menjawab di ayat yang ke-61. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Maka Nabi Nuh kemudian menjawab, wahai kaumku, aku bukanlah orang yang sesat, tetapi aku adalah utusan dari Allah, penguasa semesta alam. Nah, jawabannya begitu tuh Nabi Nuh. Jadi ketika didakwa oleh pemuka-pemuka kaumnya sebagai orang yang sesat dan menyesatkan terhadap masyarakat saat itu, maka jawaban Nabi Nuh apa? Wahai pemuka-pemuka, wahai sesepuh, wahai orang-orang hebat yang menguasai, penguasa-penguasa, aku bukanlah orang yang sesat, tapi aku adalah utusan dari Allah, penguasa, raja alam semesta ini. Kemudian apa? Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini jawaban Nabi, argumentatifnya. Jadi orang itu harus ketika ditanya oleh orang itu harus menjawab dengan argumen yang baik, bukan dengan hawa nafsu. Kadang-kadang orang kan kalau sudah ini pakai emosi, lu anak kecil sok tahu kan gitu kan, nggak boleh gitu. Kalau kita ditanya oleh orang harus mampu menjawab dengan jawaban yang argumentatif. Maka Nabi Nuh menjawab dengan argumentatif yang luar biasa. Aku ini bukan orang yang sesat, aku ini utusan Allah, penguasa alam semesta. Ubalighukum risalati Rabbi. Apa aku menyampaikan kepada kamu amanah dari Tuhanku. Apa amanahnya? Jangan menyembah yang lain, menyembah Allah, wa ansahu, dan memberikan nasihat kepada kalian. Nasihat kalimatnya. Jadi tabligh dan tasbih atau nasihat, tugas kita itu. Jadi kalau kita ada orang, maka sampaikan kebenaran itu kepada orang itu, dan sampaikan dengan cara yang baik yang disebut dengan nasihat. Kalau nasihat itu kan caranya baik kan, ya kan? Pak Ustaz, tolong saya ingin berikan saya nasihat Pak Ustaz. Bisa begitu. Ada apa? Saya begini, saya begini. Maka Pak Ustaz tadi, guru-guru kita menyampaikan dengan cara yang baik. Maka kalau kita mengingatkan orang lain, sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik yang mengandung nasihat. Nasihat, jangan emosi, jangan mentang-mentang. Itu jangan mentang-mentang kita, maaf, wah kita lebih hebat dari dia, lebih tinggi pendidikannya, lebih bagus kedudukannya, lalu kita semena-mena sama orang lain karena salah. Salah iya, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Dan begini rumusnya, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Niat yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik menjadi tidak baik. Nah itu rumusnya kita tuh. Kita niat, misalnya kita niat ada tetangga, maaf, misal tetangga nggak baik, tetangga suka ADRT istrinya, misalnya, kita niat baik agar orang itu tidak meng-ADRT istrinya, tapi cara kita salah, bentak-bentak orang, yang terjadi ribut, ya kan? Jadi kalau kita ini dalam hidup ini, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan padahal pengen sedekah, tapi sedekahnya ternyata caranya nggak baik. Apa caranya yang nggak baik? Orang yang padahal sedekahi, diomong-omong tuh sedekahnya, oh gua habis sedekah dari sebulan, kalau nggak sedekah gua sama dia mati dia. Maka ini akibatnya apa? Pahalanya hilang, sama orang yang kita sedekahi jadi bermusuhan, bisa jadikan begitu. Maka kata Nabi yang di sini mengajarkan kepada kita, ubalighukum risalati Rabbi, aku menyampaikan wasiat yang disampaikan oleh Tuhanku kepadaku dan memberikan nasihat kepada kalian, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Apa yang tidak ketahui? Mereka tidak kenal dengan Tuhan, mereka tidak yakin dengan hari berbangkit. Kan banyak orang begitu. Maka ada agama ateis ini kan kenal Tuhan. Karena kan mereka mengatakan ya hidup ini dunia yang selesai. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, bahwa kalian nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Diawali daripada pembicaraan Nabi ini, akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Ini yang tidak diketahui oleh kaumnya, bahwa aku takut itu nanti engkau akan diazab pada hari kiamat nanti. Sedangkan umat Nabi Nuh tidak tahu, tidak yakin tentang adanya kiamat, karena dalam pemahaman mereka hidupnya di dunia, nggak ada lagi kehidupan berikutnya. Nah Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya bahwa sembahlah Allah, karena dengan menyembah Allah maka nanti ketika dibangkitkan engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau sekarang engkau tidak mengenal Allah, maka berarti engkau di akhirat pun tidak akan dikenal oleh Allah. Kalau sekarang engkau melupakan Allah, maka di akhirat Allah akan melupakan. Begitu bagi kita tuh. Maka jangan lupakan Allah dalam kehidupan kita. Ingat zikir-zikir terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan ayat ke-63. Awa ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Kata Nabi Nuh
Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat. Dan kadang-kadang begini, Allah itu memiliki formulasi yang baik. Jadi Allah itu selalu mengutus utusan Allah dari kalangan kaum itu sendiri. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya yang diutus. Kenapa? Agar bisa menerima. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita diutus kepada umat kaumnya siapa? Kaum Quraisy, ya kan? Dengan bahasa Quraisy. Kaum Ad ada nabinya, misalnya kaum Samud ada Nabi Hud, Nabi Saleh misalnya, termasuk juga misalnya kepada kaum Nabi Lut. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu diutus kepada kaum, bukan kepada kaum yang lain. Kenapa? Agar apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar gampang kalian menerima. Coba kalau misalnya, maaf ya, kita orang Sunda gitu misalnya, kita orang Sunda yang ngasih informasi itu datang dari orang Batak, kira-kira keterima nggak? Ini orang mana ya? Enak banget ngatur-ngatur kita kan gitu kan. Ada orang Batak tiba-tiba, orang Sunda lu nggak boleh begini, lu ngapain, tahu aja kagak budaya gue gitu, kadang-kadang begitu. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan sesama orang Sunda yang kita kenal bahkan, yang kita tahu dari kecilnya bahkan, maka akan lebih mudah menerimanya secara logika. Tapi kadang-kadang ya setan masuk di situ. Kalau sudah hawa nafsu kan, wah udah terjadi. Sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Lahab ini kan dia adalah pamannya, dia adalah uaknya Nabi Muhammad SAW, tapi nggak terima dakwah. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan hawa nafsu yang dikeluarkan oleh syaitan. Takut kedudukannya hilang, merasa kurang ajar, kok anak kecil berani-berani ya melarang-larang, ya kan? Melarang-larang saya untuk nyembah-nyembah ini, mana kehormatan saya? Nah itu yang sering terjadi. Makanya kita walaupun sudah berumur, kalau kebenaran itu datang, mau datang dari anak muda, datang dari anak kecil, kalau itu memang kita kebenaran bukan kadang-kadang gitu kan, kita merasa sudah tua, sudah pengalaman, ketika ada orang yang maaf, dia dalam benar dan kita dalam keadaan tidak tahu, kadang-kadang kita maaf, gengsi untuk menerima kebenaran. Sering terjadi itu kan masyarakat. Makanya jangan malu, walaupun kita usia lebih tua, ada yang anak muda, yang anak kecil, yang dia memang benar, nggak usah takut kita menerima kebenaran. Kalau kita menutup hati kita untuk menerima kebenaran karena gara-gara orang yang menyampaikannya di bawah kita, berarti kita sudah jatuh pada derajat kehilangan. Ya kan? Itu sering terjadi begitu. Ya. Nah ini yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yang kemudian Nabi Nuh mengucapkan, awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum. Apakah kalian takjub, heran bahwa datang peringatan dari Tuhanmu kepada seseorang untuk memberikan peringatan kepada kamu dari kalangan kamu sendiri, supaya kalian bertakwa, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan heran kalau Nabi dan Rasul itu datangnya dari kalangan sendiri, karena begitulah Allah merumuskannya. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Tetapi kemudian kaumnya mendustakan Nabi Nuh. Fa'anjaynahu, maka Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan orang yang bersama-sama beliau di fil fulk, di dalam perahu. Ya, wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina, dan Allah menenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian dilanjutkan, innahum kanu qauman 'amin. Kenapa mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Ingat tuh, buta mata hatinya. Hati-hati, mata hati jangan sampai buta. Karena kalau mata hati ini buta, gak mampu melihat nurul hidayah, cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, maka seperti umat Nabi Nuh, dibinasakan dengan cara ditenggelamkan, termasuk istri dan anaknya bernama Kan'an. Maka hati-hati, buka mata hati, jangan mata hati itu
tutup. Masya Allah, kalau mata hati kita ditutup, nggak bisa melihat kebenaran. Melihat musibah, nggak tersentuh. Melihat sesuatu kejadian yang menunjukkan kebesaran Allah, tidak tersentuh. Orang yang membuka mata hati, segala hal dalam kehidupan ini akan membawa hikmah. Contoh sekarang, kemarau panjang, buka mata hati. Kenapa? Kenapa kok seperti ini? Buka mata hati, telah oleh kita. Oh, begini penyebab. Oh, berarti kita harus meminta kepada penguasa alam semesta ini. Harusnya kemarau panjang ini istighosa, istisqa, minta hujan sama Allah. Minta hujan. Sholat istisqa di lapangan. Sekarang coba, ada nggak seruan di Sulawesi Indonesia untuk itu? Ada? MUI saja nggak mau menyerukan itu. Padahal sudah kita sangat membutuhkan hujan. Di samping kebakaran hutan sekarang makin merajalela kan? Hutan-hutan di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Riau, di Kalimantan. Sekarang belum terpadamkan sampai sekarang. Maka minta istisqa hujan. Tapi itu tidak dilakukan oleh kita. Kenapa? Kebanyakan orang tertutup mata hatinya, melihat biasa. Nah, kalau orang sudah menganggap biasa, berarti ini dia tidak menelaah kejadian-kejadian itu. Ya, dilanjutkan. Kemudian, wa ila 'adil akhurun huda. Kemudian Allah mengutus kepada kaum Ad Nabi Hud. Ya, kaum Ad diutus yang bernama Nabi Hud alaihissalam. Maka ucapan Nabi Hud kepada kaumnya yang bernama kaum Ad, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Afala tattaqun. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Maka kalimatnya takwa yang disebutkan begitu. Takwa itu apa artinya? Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka Nabi Hud, ya, Nabi Hud itu mengucapkan kalimat ini, afala tattaqun. Wahai kaumku, jangan kalian menyembah. Ingat, kaum Ad itu adalah kaum yang teknologinya tinggi. Masa itu teknologinya luar biasa. Mereka mampu membangun dataran menjadi istana-istana. Mereka mampu menyulap bukit-bukit menjadi apartemen-apartemen. Ya, kalau sekarang apartemen kan gini. Kalau dulu mereka yang sulap bukit, yang seperti sekarang di Arab. Coba kalau sekarang main ke Arab nih, karena sekarang kan bukit-bukit semua dipapas, batu-batu dibelah, dibikin bangunan apartemen. Nah, kalau kaum Ad hebat lagi, jadi gunung-gunung itu dipahat bukan lagi dihancurin. Kalau Saudi sekarang, Raja Salman ini, Pangeran Abdullah bin Salman ini kan ingin membangunnya menjadi kota-kota hebat, tetapi batu-batunya dihancurin. Nah, kalau kaum Ad itu mereka memahat batu-batu menjadi rumah-rumah yang disebut dengan apartemen. Ada nggak teknologi sekarang itu? Ada nggak? Ada kan? Mana ada orang yang bisa sekarang membangun batu menjadi apartemen? Ada juga kita mencor kan, bikin coran baru bangun apartemen gitu kan. Sekarang teknologi yang dibangun oleh kaum Ad, kaum Nabi Hud ini seperti itu hebatnya. Jadi dataran dibangun rumah-rumah yang hebat, dibangun istana-istana megah. Kemudian bukit-bukit mereka bangun villa-villa dan apartemen-apartemen, dan mereka sibuk terlalai dengan kehidupan dunianya, lupa dengan Allah. Maka yang disembah adalah kesenangan, kekuasaan dunia. Maka kemudian kata Nabi Hud, Nabi Hud, hai kaumku, kalian jangan menyembah yang tidak benar, menyembah hawa nafsu kalian. Sembah Allah, sembah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Artinya laksanakan perintah Allah, jangan sampai terbengkalai. Jadi sekarang ini teknologi yang hebat sekarang ini itu gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah membinasakan teknologi itu, kemudian kita pungut kecil-kecilan. Contoh ini aja, orang dahulu itu, Nabi Adam itu terkena 30 hasta, 30 kaki bahkan menyebutkan. Artinya sekitar 15 meteran gitu kan tingginya. Kalau sekarang tinggi berapa? Bapak tinggi berapa? 103. Semakin kecil. Nabi orang-orang terdahulu tinggi besar, dan mereka mampu menciptakan teknologi yang hebat.
Kalau sekarang aja kita punya udara lain, jangan-jangan nggak ada apa-apanya itu. Mungkin dulu orang lebih hebat lagi teknologi. Kalau sekarang kita punya pesawat merasa paling hebat. Wah ya maaf ya, pesawat luar. Mungkin dulu itu lebih dari teknologinya. Orang Nabi Sulaiman aja mampu dia berjalan di atas angin, ya kan, berjalan di atas awan. Ya kan Nabi Sulaiman, coba kita kenal Nabi Sulaiman itu kan masih Nabi kekinian. Ya kan, ya Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu kita masih ada jangkauan masanya, gitu kan. Masa kita melihat bagaimana kehebatan orang terdahulu. Sedangkan kaum itu jauh lebih jauh daripada Nabi Sulaiman. Ya, jauh masanya, karena Nabi Hud itu jauh, kemudian baru masa Nabi Sulaiman berikutnya. Karena Sulaiman itu kan peninggalannya juga diindikasikan diantaranya Candi Borobudur itu katanya adalah peninggalan Sulaiman. Kenapa? Karena dia Jogja, karena ada Sleman. Sleman kan Sulaiman. Ya, ada beberapa peneliti, doktor yang meneliti itu bahwa ada indikasi kalau Borobudur dan beberapa candi itu ada peninggalan Sulaiman. Maka kita menyebutnya candi. Padahal itu adalah sesuatu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab, Allah masih benar itu. Ya, kemudian dilanjutkan. Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi, maka menjawablah para al-mala'u, yaitu orang-orang yang mereka dianggap sebagai pemuka-pemuka orang kafir di antara kaumnya, inna lanaraka fi safahati wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Maka jawaban daripada pemuka-pemuka kaum kafir tadi, yakni mereka mengatakan sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang yang berdusta. Jadi ketika Nabi Hud mengucapkan sembahlah Allah, jangan sembah yang lainnya, bertakwalah kalian kepada Allah, maka jawaban daripada pemuka-pemuka kaum kafir, kami tidak melihat kecuali kamu adalah orang yang tidak waras, orang sedeng, kata Rasulullah, orang gelok. Dan kami, kata mereka itu, menganggap bahwa kamu adalah orang yang berdusta. Kemudian jawaban daripada Nabi Hud, qala ya qaumi laisa bisafahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, aku ini bukan orang yang tidak waras, tapi aku ini adalah utusan dari Allah, penguasa alam semesta. Nah itu, maka sebagai sebuah kesimpulan sebelum kita buka tanya jawab, yang pertama, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memberikan hidayah kepada kita. Ada hidayah yang teragung yang diberikan Allah kepada kita, ini Al-Quran. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi makam beliau ada, tempat-tempat sejarah beliau ada, dan kita tidak pernah sekarang pun melihat Allah. Nah, hidayah Allah ada kepada kita sekarang, kita sebagai seorang muslim, dan hidayah Allah itu harus kita perkuat dengan apa? Dengan kita banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Maka jadilah hati kita ini bagaikan tanah yang subur, menerima hidayah, menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Maka dalam Islam ini jangan diam untuk tidak beramal, jangan tinggalkan waktu atau saat kecuali kita ada amal ini. Semakin usia bertambah, semakin banyak amal kita, karena amal ini yang akan menentukan surga apa yang nanti kita dapatkan. Kita semua pasti akan masuk surga. Umat Islam pasti masuk surga. Tapi surga apa yang kita dapatkan tergantung amalnya. Jadi amal itu menentukan tentang apa yang kita dapatkan. Kalau masuk surga pasti masuk surga. Tapi kalau kita sedikit amal, contoh, Bapak pengen beli rumah atau beli mobil lah, beli motor, beli mobil, motor lah, motor Vario, ada motor Romeo, ada motor yang mahal, tapi kita punya duitnya cuma 20 juta. Kira-kira yang didapatkan motor Vario, motor Beat atau motor yang lebih mahal. Maka yang kita mampu beli itu hanya sekali 20 juta itu, ya kan? Nah artinya apa? Kalau kita amal kita sedikit, maka yang nanti kita akan dapatkan surganya sebatas amal kita. Itu memang Allah memberikan keridhaan dan rahmat Allah kepada kita.
Allah memberikan ampunan kepada kita, tapi Allah tidak akan menyiapkan amal-amal kita. Coba dalam Al-Quran berapa ayat mengatakan bahwa Allah tidak akan sedikit pun menzalimi hamba-hamba, tidak akan menyia-nyiakan amal-amal hamba, karena amal-amal inilah yang nanti akan ditukarkan dengan surga apa yang kita dapat. Kemarin sudah dijelaskan ya tentang ada al-a'raf, ada orang-orang yang di atas tempat-tempat yang tinggi mendapatkan VVIP. Orang-orang ini para nabi, para syuhada, para rasul. Kalau kita di surga, ini surga apa? Maka ditentukan sekarang di dunia. Itu yang pertama. Jadi bukakan hati kita, jadilah kita ibarat tanah yang subur, yang mampu menerima cucuran air hujan, yang mampu melahirkan amal-amal yang baik yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, sekarang di dunia maupun nanti di hari akhirat. Lalu yang kedua, tugas kita adalah harus sebagaimana para nabi dan para rasul, sampaikan kebaikan, kebenaran, terutama sampaikan bahwa jangan menyembah apapun kecuali Allah. Sembah apapun. Artinya apa? Kalau kita menyembah Allah, jangan lagi percaya yang dukun-dukun, nggak usah percaya. Jangan lagi terjebak kepada kegemaran-kegemaran. Utamakan Allah dalam kehidupan ini. Cintai Allah, cintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, berarti kita cinta kepada Allah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Maka kita harus mentaati Rasulullah, berarti kita cinta kepada Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampaikanlah kebaikan itu dengan cara yang benar, jangan cara yang salah. Padahal mau memberikan nasihat kepada anak yang baik, jangan cara yang salah, jangan main kotor-kotor, tapi dengan nasihat. Nasihat itu lahir daripada ketulusan, keikhlasan, dan kedalaman ilmu kehidupan. Ya, ini contoh tamsil yang diberikan Allah kepada kita tentang bagaimana Nabi Nuh dan Nabi Hud menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dakwah tidak mudah, tidak ada yang semulus yang kita bayangkan, tidak ada yang semudah yang kita anggap enteng dalam kehidupan ini. Kita ngaji saja tantangannya banyak, kita melakukan kebenaran aja rintangannya banyak. Nabi Rasul gratis, tidak minta pungut biaya, tantangannya hebat. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka poinnya bersabar. Baik, pertanyaan mana? Pak Haji, menanya. Ada pertanyaan? Nggak usah ragu-ragu. Ini di zaman Nabi Nuh, Ustaz. Ya, sendiri. Itu berarti udah berapa ribu tahun ya? Wah, Dari Nabi Adam. lama, jauh. Namanya 1000 tahun. Masa sebelum Masehi itu namanya. Jadi jauh, bisa 2, 4.000, 5.000 sebelum Jadi Masehi. yang ditenggelamkan umat Nabi Nuh pada zaman itu, apakah seluruh umat, apakah penyebaran penduduk pada zaman itu udah sampai kemana aja tuh? Ya. Kan Nabi Adam sekali beranak kembar 2 sampai 50, yang terakhir Nabi Sis sendirian dia lahir. Jadi setelah 1000 tahun Nabi Adam kan 1000 tahun, terus Nabi Idris, Nabi penyebaran manusia itu udah sampai kemana aja gitu. Jadi yang ditenggelamkan pada zaman Nabi itu bukan Nabi Nuh aja, atau seluruh dunia itu aja, seluruh dunia, luas kan, dunia itu luas. Apa penyebaran anak-anak Adam yang 1000 tahun itu udah sampai kemana aja kan? Dari 50 kembar itu sekali beranak, mungkin yang Nabi Adam juga mungkin kalau udah sampai mana di jumlah penduduk pada udah berapa gitu. Maka yang ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh itu apakah umat Nabi Nuh aja atau seluruh manusia, seluruh dunia tenggelam gitu? Nah, kita kan nggak bisa menjawab itu kecuali ada keterangan yang menjelaskannya. Dan keterangan yang menjelaskan tentang secara detail apakah kemudian umat-umat itu juga binasa, maka para ulama, para ahli menjelaskan bahwa ketika terjadi bandang atau peristiwa bahtera, banjir besar yang melanda dunia, ingat dunia itu 2/3-nya air. Jadi dunia kita ini
2/3-nya air. Dunia yang kita isi ini. Maka kalau seandainya terjadi cucuran air hujan dari bawah kemudian keluar air dari daratan, maka bisa jadi tenggelam. Karena hanya 1/3 daratan. Maka kemudian para ahli, baik ahli di bidang cendekiawan muslim maupun para ahli tafsir, mengatakan bahwa seluruh manusia, seluruh makhluk bahkan seluruh makhluk hidup itu mati pada saat peristiwa Nabi, kecuali yang ada di Bahtera. Maka kemudian para ulama menyebut Nabi Nuh itu Abu Bashar Tsani, Abu Bashar Tsani, bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Itu kata para ulama. Karena tidak ada data yang menyatakan bahwa umat-umat atau manusia selain daripada umat Nabi Nuh ada muncul. Maka kemudian siapa kita sekarang ini? Apakah mereka ini ada turunan daripada Nabi Adam dari jalur yang lain? Maka para ulama kemudian menjelaskan, bersepakat bahwa manusia yang tinggal sekarang adalah turunan daripada Nuh dari 3 orang tadi, Ham, Sam, Yafid. Jadi Nabi Nuh itu punya 4 anak yang terkenal. Jadi ada anak yang tenggelam namanya Kan'an. Ada 3 anak lagi namanya Sam, Ham, Yafid yang ikut dalam Bahtera. Nah, dunia ini maka kemudian berasal daripada 3 turunan Nabi Nuh tadi. Yang ketiga-tiganya bersebar. Ada yang ke Asia, Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke berbagai wilayah yang lain. Nah, mereka melahirkan keturunan generasi berbeda-beda. Ketika orang pergi ke Eropa, ada yang mengatakan bahwa yang ke Eropa ini adalah Sam ke Eropa, karena kan kita nggak tahu masanya kan panjang. Masanya kan ribuan tahun itu bukan waktu yang sebentar, ya kan? Maka kemudian Sam ini berubah di sana karena kondisi alam yang berbeda dengan yang di Asia. Maka di sana orangnya ada yang bule, ada yang tinggi, matanya biru, matanya coklat, matanya yang lain dan sebagainya. Ada yang lari ke Afrika, Yafid. Maka orangnya berubah karena alamnya keras, panas. Orangnya pasti gosong-gosong, hitam. Ada yang ke Asia yang kulitnya berubah juga. Maka para ulama sekarang, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan ada, kan begitu dalil dalam kaidah usul fikih kan begitu. Maka kemudian para ulama sepakat bahwa yang sekarang ada tersisa di dunia ini adalah anak keturunan daripada Nabi Nuh, bukan dari jalur yang lain. Karena manusia-manusia, makhluk-makhluk setelah pada saat peristiwa terjadi banjir itu semua mati, semua tenggelam, semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam beberapa keterangan walaupun dalam Al-Quran sendiri bahwa gunung air itu sampai ke atas gunung, gunung itu tenggelam. Artinya dunia ini benar-benar tenggelam. Dunia ini tenggelam. Itu berdasarkan keterangan. Maka ketika ditanya bagaimana keturunan Nabi Adam dari jalur-jalur yang lain, kan anaknya ada yang kembar sampai 50 kali kembar. Bahkan ada Nabi Sid, ya kan, Nabi yang lainnya, baru Nabi Nuh. Itu kan panjang cerita, panjang masa, panjang zaman. Maka ulama sepakat bahwa semuanya meninggal, semuanya mati. Yang tersisa kecuali yang dalam Bahtera Nabi Nuh tadi, dalam perahu dalam bahasa kalimatnya al-arab, perahu atau kapal Nabi Nuh. Dan itulah yang kemudian beranak pinak sampai kemudian ke Asia, Eropa, Amerika. Karena Amerika baru kemarin-kemarin, Amerika itu kalau Columbus gitu. Tapi yang tersebar itu kan Asia, Afrika, ya kan, Eropa mungkin juga baru diketemukan ya. Tapi kan kita lihat kalau sejarah Nabi-Nabi itu kan kebanyakan kan di Palestina, turun daripada dari jalurnya Ishak itu. Bahkan Nabi Ibrahim itu sendiri kan awal dari Palestina. Di Palestina baru kemudian Mesir kemudian baru mengasingkan putra dan istrinya di Mekah, kan gitu peristiwanya. Tapi di Palestina, maka Palestina itu disebut negeri para nabi, negeri para rasul. Makanya sekarang dibela mati-matikan oleh saudara-saudara kita di Palestina, karena memang negeri para nabi. Karena para nabi dan para rasul banyak berasal dari Palestina. Bahkan ulama-ulama kayak Ibnu Syafi'i juga kan dari Palestina, dari Gaza di sana. Nah itu ceritanya begitu. Tapi wallah Allah yang maha tahu tentang bagaimana sesungguhnya daripada itu. Karena tidak diketemukan keterangan-keterangan, maka kemudian ulama sepakat bahwa yang hidup sekarang ini, yang setelah peristiwa daripada banjir Nabi Nuh adalah keturunan Nuh saja. Maka disebutlah Nabi Nuh itu sebagai Abu Bashar Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam, karena orang-orang atau manusia
manusia-manusia selain daripada ada yang dalam bahtera itu semua mati kecuali yang ada dalam bahtera Nabi. Demikian keterangan. Belum diketemukan keterangan. Belum ada. Tidak ada riwayat cerita anak-anak Nabi Adam. Tidak ada cerita. Iya. Karena memang tidak diketemukan dan kita tidak bisa menyatakan kecuali ada data, ada fakta sesuatu yang baru tentang bahwa ketika peristiwa Bandar itu hanya umat Nabi Nuh, ada umat yang lain tidak ceritakan. Itu tadi. Ya, kayak itu Pak, dari dalam Al-Quran Nabi Idris itu sebagai harimau daripada harimau, Asadul Asad. Ya, jadi ungkapan Nabi Idris itu selalu memerangi manusia-manusia yang berhak kepada Allah dimanapun dia, termasuk anak keturunan Abil dan jadi asal ada yang berhak dimanapun dia berada selalu diperangi sama dia. Ya, itu kan Nabi ketahui bukan dari Al-Quran, itu dari berita-berita Israelia. Jadi tentang Nabi-Nabi Idris itu kan Al-Quran tidak juga menyebutkan secara gamblang. Bahkan hadis itu sendiri pun tidak secara jelas sekali, hanya mengungkapkan ibarat asal, ungkapan itu bahwa bagaimana bagaikan singa atau macan atau harimau yang siap menerkam. Ini ibaratkan bagaimana semangat untuk berdakwahnya, meluruskan manusia. Kan bisa dikatakan ungkapan-ungkapan itu dalam bahasa Arab. Kita kan tahu dalam bukan bahasa Arab. Maka al-asal itu ibaratkan sesuatu yang memiliki kemampuan, kekuatan, semangat yang membantu. Karena itu tunjang dengan kekuatan. Seperti malaikat itu kan ada memiliki sayap dan macam-macam. Masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang memiliki sayapnya 2, ada yang memiliki sayapnya 3 dan 4. Gitu kan? Dalam surah Al-Ghafir misalnya dijelaskan begitu. Dan sayap-sayap itu berdasarkan kekuatan. Dan kita ini adalah generasi-generasi yang sebenarnya jauh dibandingkan kehebatan generasi sebelumnya. Karena fisik mereka lebih hebat, teknologi lebih hebat, kemampuan lebih hebat. Al-Quran mengulang-ulang itu. Al-Quran mengulang-ulang kalimat bahwa kami sudah menciptakan orang-orang terdahulu itu lebih hebat dari kamu. Tetapi karena mereka mendurhakai aku, mendustakan ayat-ayatku, maka kami binasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Artinya kita ini sebenarnya kaum-kaum yang tidak ada apa-apanya dibandingkan kaum-kaum terdahulu. Jadi poinnya sementara ini para ulama mengatakan bahwa manusia-manusia yang ada sekarang ini adalah peninggalan atau turun-temurun daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada generasi atau rangkaian atau manusia-manusia yang tersisa setelah peristiwa daripada banjir Nabi Nuh kecuali daripada orang-orang yang ada dalam perahu Nabi. Sementara begitu yang dipahami oleh para ulama. Baik ya, cukup ya. Baik, kita cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau mau Senin subuh ya. Kita jadwalnya Senin sampai hari Sabtu. Boleh kapan aja. Pada sholat subuh masuk aja ke dalam. Nanti kalau Pak Sodi mau ikut boleh. Kalau memang ajak aja orang masuk yang lain. Alhamdulillah. Kita ngaji sambil ngobrol seperti itu. Ya, ngaji santai ya. Coba sepatunya.